Pas panen raya harga udah bagus nih, Podin. Mudah-mudahan. Amin, amin, mudah-mudahan, Pak De. Ya, buah pertama yang dari bawah. Jadi bagian atas itu belum terlalu kelihatan buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih bersama Pak Udin. Seperti sudah disampaikan ketika kita berbicara tentang cabai yang di polybag, inilah cabai kaliber yang ditanam Pak Udin di lahan sawah. Pak Udin, ini berapa pohon yang ditanam? Semua 3 petak ini kaliber itu 6.000. Sekitar 6.000 pohon. Dan sekarang di usia berapa ini? Usia 2 bulan. 2 bulan setengah ada, 2 bulan setengah. Jadi sekitar 2 bulan setengah, 75 hari kurang lebih. Dan kalau kita lihat di sini, buah baru memulai buah pertama yang dari bawah. Jadi bagian atas itu belum terlalu kelihatan buahnya. Cuma ini lumayan ya, Pak Udin, buahnya mulai kelihatan lebat. Iya. Oke, saya penasaran Pak Udin, karena banyak yang nanya dan saya sendiri belum berani coba kaliber di dataran rendah. Ternyata inilah hasilnya. Iya. Mudah-mudahan ini sampai panen nggak ada masalah ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, bincang perawatan. Berapa orang yang dipekerjakan di lahan ini? Waktu Sekarang pertama 2 orang, cukup 2 orang. Terus sekarang baru kemarin nambah, iya. Yang di polybag Iya, itu? nama 2 orang. Jadi 4 orang karyawannya. Oke. Kesulitan apa yang terasa ketika menanam cabai kaliber untuk di dataran rendah ini, Pak Udin? Kalau menurut saya, Pak Haji, yang kewalahan itu keritingnya itu. Keritingnya ya. Waktu jadi umur 1,5 bulan itu udah mulai ada bunga. Keriting, iya. Mulai keriting itu. Jadi Pak Haji, waduh, panik gimana gitu. Jadi dari pertanian saya panggil. Ngelihat. Iya, ngelihat ke sini. Gimana nih solusinya nih? Kena begini nih gitu. Coba Pak Haji sama itu tuh. Kalau tahu saya sama ini katanya tuh. Sama gitu. Upload itu. Iya. Coba Lis, kata panggil Lis. Sama ini, upload ini. Saya langsung Shopee, Nong suruh ini, coba Nong. Upload. Order di Shopee. Order di Shopee. Langsung 2 hari datang. Langsung kasihkan ini ke ini. Agak terkendali ya. Langsung ke itu. Balang dicoba sama Lis. Buktinya udah disemprotin 2 hari 3 hari kemudian agak pulih. Udah pulih. Nah, sampai sekarang pulih begini nih. Oke, jadi pemirsa, ini informasi baru. Jadi untuk kedua kalinya saya sampaikan, kemarin udah saya singgung juga ketika membahas yang di polybag ya. Polybag di atas. Jadi ternyata salah satu untuk mengatasi keriting yang digunakan di sini dengan insektisida upload. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat, bisa terkendali dan sampai sekarang sudah mulai berbuah ya. Sambil jalan Mas Dika, yuk Pak Udin sambil jalan. Ini saya lihat pohon memang ciri khasnya itu daun tuh agak keriput ya. Iya, keriput ini Pak. Nih, kalau kita lihat bandingkan di sini. Sebentar Pak Udin. Ini yang sudah lebat buah. Iya. Ini baru bunga. Memang daun kelihatannya keriput, tapi buah normal ya. Normal buahnya. Buah normal. Maka heran. Yang di bagian bawah itu sudah mulai kelihatan merah. Jadi buah apa istilahnya yang bagian bawah itu? Buah pertama. Buah pertama, iya. Jadi kalau kita lihat-lihat sini sambil jalan, ini buahnya memang cukup lebat di buah pertama ini. Dan ternyata cabai kaliber di dataran rendah cukup mumpuni juga untuk berproduksi. Ya ini salah satu contohnya. Ini senang sekali. Kalau pemupukan berapa hari sekali? Mingguan? Kalau dikocor itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi vegetatif generatif. Mutiara diaduk sama pupuk kandang juga. Pupuk kandang yang dicairkan. Iya, dicairkan. Jadi pengocoran menggunakan NPK dicampur dengan pupuk kandang cair. Makanya itu cukup subur ya pohon. Ya, cukup subur itu dicampur sama pupuk kandang itu. Oke. Ini kalau kita lihat sejauh mata memandang cukup luas. Nah, yang sebelah sini malah baru bunga ya. Baru bunga, soalnya. Jadi rencananya gini, Pak Udin. Iya. Nanti ketika ini sudah banyak buahnya,
kita akan update untuk melihat hasilnya bagaimana sih cabai kaliber di dataran rendah. Karena Cilegon ini dataran rendah. Ini cukup luas, total tanaman 6.000 pohon yang di lahan ini. Plus yang di polybag nanti berapa ribu juga gitu ya. Lumayan luar biasa. Memang beliau dari dulu hobi tanaman. Jadi pengalaman nanam cabai rawit ini, Pak Udin, dulu kan sering cabai keriting, timun. Jadi ini lumayan agak pusing keritingnya ya. Iya. Tapi alhamdulillah terkendali. Alhamdulillah terkendali. Makanya barang itu panik Pak Haji ini. panik Pak Udin, gimana gitu. Kena keriting ini. Terus tapi alhamdulillah gitu, alhamdulillah sampai buahan begini nih gitu. Oke, nanti mungkin kita akan ngobrol juga sama Kang Elis ya yang melakukan perawatan. Yuk sambil jalan. Jadi kalau buah cukup subur, cukup lebat, ini sudah kelihatan. Dan yang unik, nah contohnya ini kuning. Daun kuning tapi buahnya kuning, tapi buah normal. Maka Pak Udin seperti juga, ini. Kok begini gitu, makanya. Artinya yang penting buahnya bagus, lebat seperti ini, kenapa enggak gitu? Nah ini harusnya bisa dikendalikan, tapi biasanya kalau udah kuning gini nih agak susah, agak repot juga. Ayo kita sambil muter aja ke sini. Ini yang blok sini sudah mulai berbuah cukup banyak pemirsa. Ini mungkin kita tidak terlalu banyak membahas teknis budidaya, pemupukan dan lain-lain. Hanya saya lebih ingin menyampaikan ternyata cabai kaliber yang ditanam Pak Udin di Cilegon ini cukup lumayan bagus, buahnya banyak. Ini yang buat timun, Pak Udin? Iya. Jadi yang sebelah ini nanam timun ya, 3 petak. Luar biasa. Varietas Buana nih. Buana. Iya. Yang dari Tanindo ya. Lah itu katanya buahnya. Oke, kita coba nanti kita lihat. Labana. Oke. Gitu. Makanya udah ada dicoba bibitnya, udah siap. Kita coba. Ya pemirsa, sambil kita jalan ngelihat varietas Buana. Baru ini kalau tidak tanah sawah becek gini kita turun karena ini becek banget. Jadi mau turun juga agak ragu. Di galangan aja. Di pematang aja. Sambil kita lihat buahnya sudah sangat kelihatan lebat. Dan ini baru pertama kali Pak Udin saya lihat kaliber di Cilegon. Mungkin udah banyak yang nanam yang lain, cuma saya nggak tahu. Tapi saya baru sekarang melihat kaliber. Selama ini ori yang sering saya lihat. Ini cukup bagus. Saya ngebayangin nanti panennya akan lumayan banget. Kelihatannya bulan depan pas panen raya, harga udah bagus nih Pak Udin. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan Pak De. Ya. Nah ini salah satunya untuk mengendalikan lalat buah. Dengan menggunakan lem seperti ini. Ada yellow trip itu yang kertas, kalau ini yang langsung dikoaskan ke botol seperti ini. Kalau kita perhatikan buah sangat rata Pak. Ini cukup bagus, pohon rapi, luar biasa Pak Udin. Alhamdulillah. Nah nanti mungkin kalau ingin lebih mendalami perawatannya, pemupukan, mungkin bisa ditambahkan, nanti kita ngobrol di saung ya. Pemirsa, nah saya bersama Kang Elis sekarang. Tadi kita banyak ngobrol dengan Pak Udin. Nah karena yang sehari-hari beliau yang merawat ya. Jadi saya ingin coba kita tanya, apa sih yang dilakukan dalam perawatan cabai kaliber ini. Jadi Kang Elis, itu untuk pemupukan interval berapa hari sekali? Seminggu 2 kali waktu masih kecil. Seminggu 2 kali. Iya. Pupuk apa yang digunakan? Mutiara. Mutiara aja, yang 16-16. Iya. Mulai berganti pupuk di umur berapa? Umur udah mau berkembang itu pakai KCL itu. Generatif. Iya. KCL aja. Iya. Tidak dicampur apa-apa. Enggak. Oh gitu. Berapa kali aplikasi KCL? Pupuk keringnya aja. Udah 3 kali ini. Ditajuk atau tapi dikering? Dikering. Ditabur iya, gitu. Iya, didugal. Di tengahnya. Iya, tajuk di lubang gendong. Iya. Lubang gendong. Sampai sekarang. Iya. Jadi hanya KCL aja. Iya. Oh gitu. Kuatnya. Okay. Kalau mutiara buat ngocor. Sampai sekarang masih? Sekarang udah berhenti. Soalnya main dugal sekarang. Main kering, pupuk kering. Udah nggak dikocor karena musim hujan. Hujan, juga, iya. Oke. Kalau untuk pengendalian hama penyakit, yang paling terasa apa kesulitannya? Kutu daun. Itu daun drip. penting. Iya, drip itu. Oh, sempat frustasi saya itu. Mau dicabutin.
Terkendalinya menggunakan apa? Itu obat upload Upload dia. kelihatan hasilnya ya. Alhamdulillah. Terus lapor. Terkendali ya. Iya. Kalau untuk antisipasi jamurnya, fungisida apa yang digunakan? Fungsi jamur itu ya paling ya antrakol gitu, sama nutrisi itu ada gitu. Yang nutrisi apa? Mereknya nutrisi aja. Oh gitu. Iya. Dia Iya. pupuk juga berarti ya. Iya. Bukan fungisida. Bukan. Kemudian ketika aplikasi upload itu memang keritingnya kelihatan. Udah sempat parah banget itu. Punya Mang Durip udah di frustasi udah dicabutin semua itu. Udah. Jadi begitu aplikasi itu kelihatan Iya. tunas tuh naik. Saya kan nyemprot itu 2 sendok. Dicoba. Sekarang pas pagi-paginya itu biasanya itu kecil itu ya. Kalau pagi-pagi ngelihatnya itu mekar dikit-dikit gitu. Nah, pemirsa, ini informasi yang sangat bagus mungkin untuk kesekian kalinya saya sampaikan. Boleh ketika ada yang mengalami daun keriting ini oleh saya kunjungan ke Pak Udin, akhirnya kita bisa tahu bahwa upload itu sangat bagus juga untuk mengendalikan keriting. Selama ini kita hanya fokus di abamectin dengan akarisida ya, kayak Agrimax gitu kan, seperti Pegasus dan lain-lain. Jadi mungkin itu informasi pentingnya yang bisa kita sampaikan, karena memang di sini masalah keritingnya luar biasa ya untuk cabai kaliber ini. Seperti itu. Ini panen yang pertama udah pernah panen kan? Udah pernah. Yang awal-awal buah bawah? Buah bawah itu dapat 7 kilo. Cuma 7 kilo, ya, kemudian yang kedua 37. Udah naik 37. Ya. Baru bagian bawah ya. Lalu besok ini yang itu diambil. Dipilihin ya, yang merah-merah seperti ini sayang. Kumpulin ternyata banyak juga. Ini kayaknya dari kemarin. Kemarin cuma 1212 per pot. Sekarang kayaknya agak banyak ini. Sekarang agak lumayan pohonnya, ya. Iya lumayan. Jadi pemirsa, mungkin itu peninjauan tentang cabai kaliber, cabai rawit kaliber yang ditanam di dataran rendah. Seperti ini hasilnya. Kita tidak terlalu membahas teknis budidaya, tapi ternyata kaliber masih bisa untuk ditanam di dataran rendah seperti ini. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya dengan Pak Udin pamit undur diri. Insya Allah nanti akan kita update ketika buah sudah full dan untuk panen raya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.